Oke guys, kita di sini lagi di mana? Living World ya. Kita ingin menikmati pemandangan di sana dan juga wawancara ya. Nanti kita lihat aja ya videonya. Nih di sini ada wawancara saya sendiri dan juga ada Wawancara kedua siapa namanya? Hendro Salga. Kenzo Salga. Saya Bintang sebagai kameramen dan sutradara. Oke. Saya sebagai editor. Siapa namanya Mas? Saya Fikar. Pikir siapa Mas? Aduh, Fikar aja. Oke. Nama saya Avan. Oke. Check it out. Oke, selamat pagi semuanya. Di sini saya ingin mewawancarai narasumber yang akan menjelaskan pengalamannya dari Living World. Baik, Bu, maaf saya ingin bertanya, nama Ibu siapa? Dengan Tina. Tina. Oke, baik Ibu Tina. Kenapa, apa alasan Anda memilih Living World untuk berkunjung di sini? Alasannya saya berkunjung ke sini sih tempatnya nyaman. Itu lumayan dekat dengan rumah. Dekat dengan rumah ya, Bu? Iya. Di mana sih area tempat yang favorit kalau menurut Ibu? Kalau area favorit itu banyak sih. Di sini kan lokasi untuk mau foto-foto gitu kan banyak. Kalau mau belanja juga kayaknya lumayan lengkap ya. Lumayan lengkap. Iya. Kapan sih biasanya Ibu mengunjungi Living World ini? Atau mungkin pas hari weekend saja atau hari biasa pun juga pernah? Weekend pernah. Weekend lebih sering. Kalau hari biasa juga pernah saya berkunjung ke sini sama keluarga tentu. Keluarga ya, oke. Biasanya Ibu mengajak siapa saja ya Bu kalau pergi berkunjung di Living World ini? Biasanya ngajak itu keponakan, kakak atau tetangga. Tetangga ya. Siap. Mengapa Ibu lebih memilih Living World Cibubur dibandingkan dengan pusat perbelanjaan lainnya? Lebih milih yang Living World tadi itu satu ya nyaman, dekat dengan rumah. Udah itu tadi banyak itu spot-spot foto gitu. Benar ya, ya, Makanannya juga di sini enak-enak ya. Ya. Oke, bagaimana pengalaman Anda saat berkunjung di Living World ini dan juga harapannya gitu ke depannya bagaimana Bu? Pengalaman kalau kesini? Pengalaman kesini. Kalau belanja, harganya sih lumayan terjangkau ya. Lumayan terjangkau. Kalau kedepannya apa ya? Kayaknya udah cukup. Udah cukup ya. Udah cukup lumayan. Masalah fasilitasnya, pelayanannya juga cukup baik. Iya. Oke, siap. Baik. Terima kasih ya Ibu, siapa namanya Bu tadi? Ibu Tina. Ibu Tina ya, sudah menyempatkan waktunya untuk kita berbincang-bincang mengenai Living World ya Bu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan masukkan wawancara selanjutnya dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Fajar Nurdin Sidik. Dan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Ahmad Solehudin Kamil. Iya, Pak. Nah, saya punya pertanyaan nih, Pak. Apa tugas utama Bapak nih terkait di security Living World nih? Ya? Kalau saya kan bagian lobi ya kan, kemungkinan besar saya menjaga lobi dan mengecek dan mengatur kendaraan. Nah, kalau Bapak kira-kira apa? Kalau saya kan di area dalam, paling tugas saya yang terutama itu ya mengamankan customer agar tidak terjadi taruna atau masalah kayak contohnya seperti kehilangan barang atau terjadi keributan atau hal yang lain. Paling itu kalau tugas di dalam terutama.
dan mengarahkan customer. Kayak seperti nanya tenan-tenan yang mereka tidak mengetahui itu bisa dibantu sama petugas security yang jaga di dalam. Oke Pak. Nah, Kak, saya mau nanya Pak, kira-kira area yang sering butuh bantuan kalau dari kerja Bapak di mana nih Pak? Area lobby. Kalau saya di area lobby paling di depan, kayak customer perlu kursi roda, mungkin saya mengarahkan ke customer service. Mungkin itu dong. Kalau Bapak Pak, Kalau saya sih yang paling sering membutuh bantuan Pak? kalau saya butuh bantuan itu yang terutama customer, yang kedua paling kan. Kalau customer paling butuh bantuan kayak seperti contohnya hal kecil, minta fotoin atau minta mengarahkan ke tenan yang mereka tidak tahu, dan atau juga mereka mengarahkan kehilangan barang, contohnya kayak Pak lihat tas ini enggak. Nah, saya juga bisa mengarahkan langsung ke CS. Nah nanti CS menginformasikan, paling itu kalau tugas di dalam. Pak. Nih Pak, kalau saya mau nanya Pak, kapan waktu yang paling ramai Pak kalau di living ward-nya Pak? Mungkin Sabtu sama Minggu ya. Sama minggu. Cuman kalau Senin sampai Jumat itu biasanya agak sepi. Oke. Nih, nah, saya mau nanya, siapa yang sering dibantu nih kalau di bagian lobby kayak tadi ini kan? Mungkin customer bila mana perlu bantuan seperti lansia ya kan, ibu hamil. Mungkin orang yang butuh bantuan kita. Kalau di bagian dalam gimana Pak? Kalau bagian dalam apa tadi? Itu siapa yang paling sering butuh bantuan kalau bagian dalam? Betul, itu customer atau pengunjung. Itu paling utama itu, karena tugas kita itu melayani dan saling membantu itu biasanya di dalam. Pertanyaan selanjutnya Pak, mengapa penting untuk menjaga keamanan ini Pak? Kalau bagian lobby? Karena kan ini kan bagian pos kami ya kan, yang ditugaskan oleh komandan ya kan. Jadi kami benar-benar harus menjaganya sampai waktu tugas itu selesai ya. Kalau bagian dalam gimana? Kalau bagian dalam apa? Ini tadi mengapa penting untuk menjaga keamanan di pusatnya nih Pak? Karena kalau bagian dalam itu kalau itu customer pasti trafficnya pasti ramai, pasti penuh ya kan. Baru pasti padat. Nah, itu karena penting tuh kalau bagian dalam supaya mencegah terjadinya kehilangan barang atau bahkan kayak kehilangan sesuatu. Intinya satunya itu kehilangan barang gitu ya. Atau kayak misalnya ada kejadian kayak keributan, itu penting tuh kalau bagian dalam. Baik Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak. Bagaimana Bapak untuk menangani situasi kalau ada gempa nih mungkin? Kalau sini Pak. Mungkin kalau ada gempa ya kan, pertama saya kan bagian tugas lobby paling mengerahkan ya kan, memberitahu ke customer service untuk di paging ya kan. Kalau bagian dalam gimana Pak? Kalau bagian dalam terutama customer, tenan itu paling kita arahin ke titik darurat yang sudah disediakan di living ward data wisata ini. Setelah itu paling kita sama manggil ke CS dan untuk di paging juga Pak. Oke Pak. Ya Pak, sekian dari ini saya. Dan saya mengucapkan terima kasih lagi sama Bapak Sama-sama. Dedek dan Bapak